Halo teman-teman semua, seorang pengusaha tentunya pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam membangun usahanya. Begitu juga dalam usaha penetasan ternak bebek pedaging ini pun, saya juga pernah mengalami masa-masa sulit. Seperti apa ceritanya dan bagaimana saya bisa menemukan jalan keluarnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali bersama The Mas Bay Channel. Teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini hingga saat ini. Semoga menjadi amal kebaikan bagi teman-teman semuanya, dan saya doakan semoga usahanya semakin lancar, berkah dan besar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan yang saya janjikan tadi, di video kali ini saya ingin berbagi cerita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga mungkin pelajaran atau pengalaman bagi teman-teman semua yang ingin memulai bisnis atau usaha di bidang peternakan bebek pedaging. Saat itu memulai usaha ini tahun 2016 ya. Mungkin di video yang pertama dulu teman-teman sudah menyimaknya, bahwa kita mulai usaha itu dengan modal proposal saat itu ya. Dengan berbekal proposal itulah alhamdulillah usaha kami bisa berjalan hingga saat ini. Saat itu tahun 2016 kita memulai dengan kapasitas produksi untuk penetasan itu sekitar 300 ekor per minggunya. Jadi per minggu itu netas sekitar 300 ekor. Itu awal mula usaha kita dimulai. Nah, 2016 berjalan ketika saat itu mesin sudah ada ya. Kemudian kita juga menyediakan ada indukan juga, sudah ada sekitar 50 ekor atau sekitar 50 sampai 100 ekor saat itu ya. Dan itu sudah berjalan. Akhirnya kita menghadapi satu masalah. Masalah pertama yang kita hadapi, karena itu kita baru mulai di Blitar, dan Blitar itu sesuatu yang masih baru bagi saya, karena asli saya dari Ngawi kan itu ya. Di Blitar itu membuka usaha pertama bersama teman-teman. Saat itu masalah pertama yang saya hadapi adalah bagaimana memasarkan DOD atau meri yang sudah netas itu tadi, caranya seperti apa. Hingga bagi teman-teman nantinya yang memulai usaha sudah harus memikirkan dulu itu ya, langkah-langkah strategis ketika nanti sudah produksi bagaimana pemasarannya. Singkat kata, singkat cerita, alhamdulillah kita ketemu satu bakul ya atau pedagang yang alhamdulillah hingga saat ini masih loyal bersama kita, masih berlangganan dengan kita. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Itu 300 ekor berjalan hingga akhirnya kita sampai pada produksi per minggunya bisa nambah 500 ekor. Karena saat itu saya baru lulus kuliah ya, dan ambisi itu masih meledak-ledak. Jadi pengennya bagaimana usaha ini bisa cepat berkembangnya, profitnya bisa besar dalam waktu singkat. Akhirnya dengan ambisi itu saya memberanikan diri untuk tidak hanya terjun di penetasan, tapi masuk kepada budidaya. Jadi setelah netes, dibudidayakan hingga pada proses pemotongan. Sehingga kita jual dalam bentuk produk yaitu karkas namanya, atau daging bebek yang sudah siap untuk dimasak itu. Dengan ambisi yang menggebu-gebu itu kita mulai, dan alhamdulillah itu berjalan ya. Sampai pada akhirnya
kita pernah setor ke Malang itu ya, ada langganan resto di Malang itu per minggu itu sudah sampai pada 100 ekor per minggu rutin. Dengan keberhasilan itu, dengan apa selain langkah yang cepat seperti itu, proses yang cepat itu, kita terlalu berambisi lagi ya, bagaimana menambah volumenya. Tidak hanya 100 ekor per minggu tapi lebih daripada itu. Sehingga kita membangun banyak relasi kemitraan dengan peternak-peternak yang ada itu di sekitaran lokasi saya usaha itu. Jadi kita hutangi bibit, kemudian panen, nanti kita beli lagi. Ternyata ketika itu sistem itu sudah berjalan, inilah kesalahan saya pertama. Kesalahan kami itu adalah tidak membaca pola dari usaha ini itu seperti apa. Ketika produksi itu melimpah ya, karena sudah berjalan, pada saat panen dan jumlahnya itu luar biasa, menurut kami saat itu sebagai pemula itu bisa seminggu 500 ekor itu bisa panen 1.500 ekor. Ternyata kondisi pasar itu lagi surut-surutnya. Ketika panen, pasar itu surut, permintaannya itu rendah, sehingga yang biasanya itu setor ke resto itu rutin, permintaan dari resto menurun. Bahkan sampai ada resto yang tidak pesan lagi karena saking sepinya itu saat itu. Itu sebelum pandemi ya. Sehingga yang terjadi apa? Yang harusnya panen itu bisa langsung keluar ya. Karena permintaan menurun sehingga bebek yang harusnya dipotong nggak bisa dipotong. Ya, karena permintaannya sangat minim sekali. Akhirnya apa? Dipakani lagi. Karena di satu sisi kita belum siap untuk storage-nya, belum siap untuk penanganan pasca panen, yaitu untuk itu freezer dan lain sebagainya, itu kita belum siap menampung itu semua. Sehingga terpaksa kita kasih pakan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rugi besar sekali itu ya. Sehingga yang awalnya bisnis itu sudah mulai berkembang, dengan kejadian seperti itu, jangan jadi masalah seperti itu, akhirnya bisnis itu menjadi nol lagi. Dari pelajaran itu saya dapat mengambil satu hikmah yang luar biasa, bahwa ketika kita berbisnis yang modalnya itu hanya ambisi, pengen cepat bagaimana dapat profit, pengen cepat bagaimana bisnis itu cepat besar, tapi pondasi kita tidak bangun ya. Bagaimana pola bisnis kita itu seperti apa belum kita pahami. Kemudian modal kita belum cukup, pengalaman kita belum cukup. Dan yang terjadi apa? Ketika terjadi satu penurunan, itu dampaknya luar biasa. Sehingga saat itu saya sudah memutuskan, mulai saat ini hilangkan itu ambisi ya. Ambisi itu jangan terlalu terobsesi dengan satu ambisi yang besar. Sehingga saya lebih memilih untuk fokus pada penetasan. Maka dari itu saya fokus pada penetasan. Dan alhamdulillah mulai bangkit kembali. Alhamdulillah di tahun 2019 produksi saya sudah sampai pada sekitar 1.000 ekor per minggunya. Untuk produksi DUD atau anakan bebek pedaging itu. Dari situ muncullah pandemi itu ya. Ketika pandemi itu terjadi ya, sekitar tahun 2020, jadi produksi saya itu 2009 sudah mulai menanjak, 2020 rencana juga saya mau menambah volume lagi, dan qadarullah terjadi pandemi saat itu. Yang itu juga di luar nalar kita ya, di mana itu tidak pernah kita prediksi sama sekali. Terjadi satu pandemi yang dahsyat, yang luar biasa, yang berdampak pada semuanya, semua segmen kan itu ya. Termasuk di usaha saya pun berdampak luar biasa. Ketika saat itu saya beli telur tetas itu dengan mitra saya peternak, itu harganya 2.500. Ketika menetas dijual dengan harga 2.000 itu tuh nggak laku. Kulaan ini 2.500, belinya 2.500, sedangkan dijual 2.000 saja tidak laku. Karena saking sulitnya usaha pada saat itu. Terus
mau tidak mau akhirnya yang telur yang sudah terlanjur masuk kan nggak mungkin dimusnahkan, karena juga kasihan juga kan itu ya. Nah, sehingga telur yang sudah masuk itu akhirnya menetas, kemudian saya pelihara sendiri. Mbah piye carane bahwa pelihara sendiri. Alhamdulillah ada juga teman relasi itu yang juga support juga. Jadi wes pakane tak utangi sih kan itu ya. Dicukupi dulu pakannya sama teman saya itu. Hingga akhirnya bisa panen meskipun hanya istilahnya apa ya, mengulur apa itu ya, cash flow itu ya. Jadi ketika panen pun itu juga tidak untung, tapi paling tidak masih bisa bertahan lah usaha saya itu. Hingga pada satu titik modal itu habis, bahkan minus. Itu tahun 2000 pandemi kedua itu ya, 2021 kalau tidak salah itu. Itu sudah semakin parah, tidak bisa bertahan lagi, modal awal itu sudah ludes, bahkan minus. Kalau dulu hampir 50 juta kalau saya dulu ya. Menurut saya pada saat itu ya 50 juta itu sesuatu yang sangat besar sekali. Ya. Mungkin menurut teman-teman yang lain itu nominal yang kecil, tapi bagi saya pada saat itu sangat luar biasa besar sekali. Dengan minus itu mau tidak mau akhirnya untuk mempertahankan usaha saya, bagaimana caranya harus tetap bisa masih bisa untuk terus berjalan usaha saya itu bertahan, maka saya memutuskan untuk sambil kerja. Jadi ada peluang untuk lowongan pekerjaan saya ambil untuk bagaimana caranya agar usaha saya bisa tetap jalan. Luar biasa sekali itu pandemi itu ya. Hingga singkat kata, singkat cerita, pandemi berakhir, bisnis itu mulai normal kembali, sehingga gaji dari yang saya dapat dari kerja itu saya cicil untuk nyaur utang dan lain sebagainya. Kita memulai bisnis lagi, yaitu tetap penetasan, sana itu bidang yang saya kuasai. Lambat laun alhamdulillah bisa kembali berproduksi. Kemudian setelah itu alhamdulillah hutang saya lunas 50 juta baru kemarin ya. Itu lunas awal tahun 2023 itu baru lunas, Masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa sekali ya, ujian dari Allah itu sungguh luar biasa. Setelah itu saya mulai perbaiki diri ya. Saya evaluasi dengan istri saya apa yang selama ini bisnis yang selama ini saya lakukan, adakah kekeliruan dan lain sebagainya. Akhirnya saya evaluasi, ternyata setelah belajar dan banyak sharing dengan teman-teman yang sudah paham, ada akad-akad batil atau akad-akad yang salah yang saya lakukan di usaha saya itu. Salah satunya adalah jual beli bersyarat itu ya. Jadi ketika ada yang ngutangi, misalnya ngutangi pakan ke saya, maka nanti panenan harus kembali kepada yang ngutangi. Ternyata itu sesuatu yang salah dan akadnya batil. Kalau akad batil itu berarti hasilnya juga tidak halal, hasilnya haram. Masya Allah, itu luar biasa pukulan telak bagi saya, sehingga akad-akad yang baru itu saya pastikan sesuai dengan tuntunan yang sudah ditentukan dalam agama ini, dalam Islam itu. Dan alhamdulillah lambat laun kami bisa bertahan dan hingga saat ini produksi DOD alhamdulillah sudah sampai 1.200 per minggunya, dan itu pun masih kurang dari permintaan pelanggan ya. Jadi ini tetap butuh penambahan volume lagi, tapi juga harus mengukur bagaimana kemampuan kita ketika ada satu peluang itu, analisisnya seperti apa dan kemampuan kita seperti apa, itu harus benar-benar kita perhatikan. Begitulah singkat cerita dari saya dalam menjalani bisnis ini, dan mungkin teman-teman punya kisah-kisah yang lain yang mungkin lebih menginspirasi daripada apa yang saya alami. Semoga kita saling berbagi ya. Yang paling saya tekankan adalah kembali lagi ketika kita membangun bisnis, pahami diri kita, pahami potensi kita. Dengan itu insya Allah kita bisa
memetakan seperti apa bisnis yang akan kita kelola nantinya. Jadi prinsip bagi saya ya, ketika kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala pasti akan berakhir dengan bahagia. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan suatu kemaksiatan pasti akan sengsara. Jadi senantiasa saya berusaha memaksimalkan potensi yang saya miliki untuk bisnis ini dan juga memastikan agar apa yang saya lakukan itu bagian dari ketaatan saya pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menjalani bisnis, bagaimana mengelola bisnis itu sesuai dengan aturan yang Allah sudah tentukan. Mungkin itu teman-teman semua, terima kasih atas kunjungannya ke channel ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa memberikan inspirasi ataupun yang lainnya. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga semakin menambah kemanfaatan bagi teman-teman yang lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.